Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi efektif, macam-macam komunikasi, cara komunikasi terkait materi pendidikan anti korupsi dan etik UMD. Yang pertama, kita masuk pentingnya komunikasi efektif. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahu komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang membuatnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian dapat menimbulkan suatu tindakan. Menurut Wikipedia, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Scoop M. Kultip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation. Faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama credibility atau kredibilitas, yang kedua konteks, yang ketiga konten, yang keempat clarity, yang kelima continuity and consistency, dan yang baik, selanjutnya ke macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, yaitu menekankan transfer informasi dari satu individu lain dan dilihat sebagai metode dasar mempengaruhi perubahan perilaku. Yang kedua, komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata yang dikirim melalui gerak badan, ekspresi wajah, atau gerak mata, atau gerak tangan, atau nada suara, dan sebagainya. Karena merupakan respon manusia tanpa kata, maka membutuhkan akurasi interpretasi perilaku nonverbal. Yang ketiga, komunikasi efektif, yaitu tersampainya gagasan, pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik pula. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang pada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikasi dan komunikan dapat diperoleh. Lalu 5 pondasi membangun komunikasi efektif. Yang pertama, berusaha benar-benar mengerti orang lain. Yang kedua, memenuhi komitmen atau janji. Yang ketiga, menjelaskan harapan. Yang keempat, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Dan yang kelima adalah memperlihatkan integritas pribadi. Cara komunikasi. Yang pertama itu kenali dengan baik lawan bicara. Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Yang ketiga, jangan merasa maupun memperlihatkan bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara kita. Yang keempat, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.